Bab 2239. Bang, kamu melakukan yang terbaik untuk menjamin keselamatan ibu dan anak, dan hal-hal di luar, jangan khawatir tentang itu. Grey-Z berkata segera. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar, tidak ada seorang pun di luar koridor, dan mereka semua keluar untuk menemui musuh. Lindungi darah. Suara Grey-Z dingin dengan niat membunuh. Serahkan padaku. Itu adalah suara Kentang. Dia selalu bersembunyi di kegelapan untuk melindungi ibu dan anak darah Syam. Pada saat ini, musuh pasti datang, bahkan meski itu dia tidak begitu yakin. Tetapi untuk apa yang dia janjikan, tidak peduli berapa harga yang harus dibayar, dia tidak akan menyia-nyiakan usaha, bahkan meski dia harus mengorbankan hidupnya. Grey-Z segera bergegas keluar. Pada waktu bersamaan, di depan Villa Syam, orang-orang gila dengan bom yang diikatkan ke tubuh mereka bergegas ke villa dengan sekuat tenaga, ingin mati bersama semua orang. Hentikan mereka. Mata Zen memerah, dan dia bergegas keluar dengan raungan, tidak peduli seberapa berbahaya itu. Orang gila ini pada dasarnya adalah bom manusia, mencoba meratakan villa keluarga Syam hingga rata dengan tanah. Dia bergegas keluar, mengangkat tinjunya, dan bom manusia di depannya tiba-tiba tertawa aneh, mengabaikan bahwa tangan Zen yang akan mengenai kepalanya. Dia mengulurkan tangannya, dan dengan kuat menggenggam lengan Brother Zen. Dan bom pada dirinya menghitung mundur dengan cepat. Pupil mata Zen tiba-tiba menyusut. Ups. Juan Ander dan yang lainnya semakin terkejut. Saudara Zen dalam bahaya. Para master dan tetua bergegas untuk membantu, dan Zen buru-buru berteriak. Jangan datang ke sini. Dalam waktu singkat ini, bahkan meski mereka datang, mereka tidak akan punya waktu untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Sebaliknya, mereka akan meluksi diri mereka sendiri dan terbunuh hidup-hidup. Tapi yang nomor 8 dan lainnya, tidak peduli sama sekali, mencoba yang terbaik untuk bergegas dengan kecepatan tercepat mereka. Mereka tidak bisa hanya melihat saudara mereka mati. Didi, hanya tinggal 2 detik terakhir. Saudara Zen memiliki wajah pasrah dan tiba-tiba memutar lengan lawan. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia masih tidak memiliki kesempatan. Jika harus mati, maka mati. Dia meraung. Aku tidak akan pernah membiarkanmu lewat bahkan meski aku mati. Mata Juan Ander dan yang lainnya merah. Zen. Alia Irawan menangis, hatinya hancur, dia bergegas. Terlepas dari bahaya, tapi dia ditarik. Bang! Dengan suara keras, asap tebal mengepul. Tanah bergetar lagi. Mendengar suara ini, Alia Irawan patah hati, jatuh ke tanah, menatap asap yang mengepul, menangis serak. Zen! Kamu! Dasar bajingan! Beraninya kamu meninggalkanku! Dia merangkak di tanah, dan dia bergegas, terlepas dari pakaiannya yang kotor atau rambutnya yang berantakan. Pada saat ini, dia hanya ingin melihat saudara Zen itu bahkan meski hanya mayatnya. Mata itu merah dan air matanya jatuh. Nomor 6, 8 dan yang lainnya, mata mereka memerah, dan seluruh tubuh mereka gemetar. Asap mengepul dan berangsur-angsur menghilang. Tiba-tiba, ada 2 sosok berdiri di sana. Ada lubang di tanah, dan di tepi lubang itu, Grey-Z berdiri di sana menghalanginya. Saudara Zen tepat di belakangnya, kecuali wajahnya yang kotor, pakaiannya compang camping, dan ada darah yang mengalir dari bahunya, tetapi dia menunjukkan senyum di wajahnya dan tersenyum menyakitkan. Hehe, aku tahu, kakak masih membutuhkanku. Kamu tidak rela membiarkan aku mati. Dia terengah-engah, adegan di benaknya bergema. Saat bom meledak, Grey-Z muncul. Kecepatannya terlalu cepat,
dan dia tiba di depannya hampir seketika, mengguncang bom manusia dengan satu tangan, dan menarik dirinya ke belakangnya. Pada saat yang sama ketika bom meledak, udara di depan Grey Z tampaknya tiba-tiba menjadi kaca padat, yang secara paksa memblokir dampak bom. Kalau tidak, pada saat ini, dia sudah hancur. Tidak apa-apa jika kamu tahu. Grey Z tidak melihat ke belakang. Bab 2240. Bang. Bang. Duar. Dia memandang Master Caplang di kejauhan dan menendang Zen dengan ringan. Pergi ke sisi wanitamu, jangan membuatnya menangis, dia ketakutan. Hahaha. Zen tertawa. Nomor 2, 6 dan 8, segera pergi, dan membantu Zen itu mundur ke tempat aman. Alia Irawan buru-buru bergegas. Kamu, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Zen itu menunjukkan gigi putihnya dan tergerak hatinya. Kakakku tidak akan membiarkanku mati. Kamu juga tidak rela, kan? Tentu saja. Aku tidak rela. Alia Irawan memeluk Zen dan menangis dengan air mata menghujani. Dia benar-benar ketakutan. Tentu saja aku tidak mau kamu mati. Kamu akan pergi ke rumahku untuk melamar pernikahan besok. Kamu masih belajar, kamu belum lulus dari universitas. Kamu akan pergi besok, kamu harus mendengarku. Kata Alia Irawan dengan galak. Ya, aku akan pergi besok. Brother Zen menyeringai. Pada saat ini, kedua orang itu berbicara tentang cinta, tetapi mereka tidak membiarkan suasana mereda. Bom manusia itu masih bergegas menuju Villa Syam. Grey Z berdiri di sana, seperti gunung, mampu menahan segalanya. Saya mendengar bahwa Anda akan menjadi seorang ayah. Saya hanya akan memberi Anda beberapa hadiah. Master Caplang memandang Grey Z dan tersenyum. Kenapa Anda tidak mau terima? Grey Z menatapnya dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Apakah kamu ingin mati? Dia berkata dengan dingin. Tentu saja aku ingin mati, tapi tidak ada yang bisa membunuhku. Master Caplang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kamu tidak bisa menahan rencanaku. Dia tersenyum aneh. Apakah Anda menyukai hadiah yang saya berikan ini kepada Anda? Anak Anda yang akan segera lahir, Anda seharusnya lebih menyukainya. Grey Z tidak mengatakan apa-apa. Kamu tidak bisa menghentikannya. Master Caplang berkata. Dunia ini sangat berbahaya, kamu benar, tetapi aku semakin menyukai dunia ini, karena aku dapat mengendalikan mereka, tetapi kamu tidak. Melihat mereka bom manusia, perlahan mendekati villa keluarga Syam, Master Caplang tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, telinganya bergerak. Cepat sekali. Tiba-tiba, dia mendengus dingin, ayo. Begitu suara itu jatuh, bom manusia, satu persatu, bergegas menuju villa keluarga Syam, Grey Z sendirian, di mana bisa memblokir. Bang! Tiba-tiba, ada suara renyah dengan daya tembus yang kuat. Sebuah bom manusia langsung tertembak di kepala, dan bom itu meledak. Tanah bergetar. Rian. Grey Z meraung, sekali lagi dengan suara renyah. Bang, bang, bang. Suara renyah, memekakkan telinga. Bom manusia itu semuanya tertembak di kepala dengan satu tembakan, dan kemudian meledak, dan tidak ada kesempatan untuk mendekat. Ekspresi Master Caplang berubah, dan dia melihat ke atas dari kejauhan, dan moncong hitam menghadapnya. Bang! Ketika dia bergerak, dia mundur keluar dari posisi di mana dia baru saja berdiri, dan pasirnya terciprat oleh peluru. Dari kejauhan, Rian menatap ruang lingkup target, dengan dingin di matanya. Bang! Bang! Bang!
Dia menembakkan 3 tembakan berturut-turut, tetapi dia tidak bisa mengenai Master Caplang sepanjang waktu. Kemampuan reaksi yang mengerikan seperti itu luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa ada master penembak seperti itu di samping Anda. Jika saya tidak memulihkan kekuatan terkuat saya akan malu hari ini, kata Master Caplang. Grey Z tidak mendengarkan omong kosongnya. Rian tiba, jika tidak, bom manusia ini tidak akan mudah dipecahkan hari ini. Dia menatap Master Caplang dan melihat bahwa dia tidak maju, jelas ada rencana lain. Saya berkata, jika saya ingin memberi Anda hadiah besar, saya pasti mengirimkannya ke pintu Anda hari ini. Master Caplang berjalan perlahan, semakin cepat dan cepat, hampir seketika, itu berubah menjadi aliran cahaya. Pada saat yang sama, Grey Z juga bergerak. Bang! 2 orang bergegas bersama, dan suara mengerikan meletus, seperti 2 banteng, membanting bersama. Jangan membuatku kesal. Grey Z berkata, jika tidak, hidupmu hari ini, harus tinggal di sini. Hahaha, kuharap kamu bisa membunuhku, sehingga aku bisa menemani istri dan anakmu. Jadi, mereka tidak akan sendirian.